Sofia Octaviana. Saya Intan Nur Syarifah. Kami dari kelompok 4 Manajemen Pasar Modal Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Madura. Kami akan membahas tentang peraturan, pengawasan, dan statistik pasar modal. Peraturan pasar modal, peraturan dasar yang digunakan sebagai acuan dalam pengaturan produk pasar modal di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Bab 1. Ketentuan umum. Bab 2. Badan Pengawas Pasar Modal. Bab 3. Bursa Efek, Lembaga Clearing, dan Peminjaman, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. Bab 4. Reksadana. Bab 5. Perusahaan efek, wakil perusahaan efek, dan penasehat investasi. Bab 6. Lembaga penunjang di pasar modal. Bab 7. Penyelesaian transaksi bursa dan penitipan kolektif. Bab 8. Profesi penunjang pasar modal. Bab 9. Emiten dan perusahaan publik. Bab 10. Pelaporan dan keterbukaan informasi. Bab 11. Penipuan, manipulasi pasar dan perdagangan orang dalam. Bab 12. Pemeriksaan. Bab 13. Penyidikan. Bab 14. Sanksi administratif. Bab 15. Ketentuan pidana. Bab 16. Ketentuan lain-lain. Bab 17. Ketentuan peralihan. Bab 18. Ketentuan penutup. Pengawasan pasar modal. Secara umum, pengawasan transaksi efek di pasar modal, khususnya transaksi bursa, akan diawasi oleh OJK selaku regulator. Pengawasan OJK atas transaksi efek dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 1995 tentang pasar modal dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 4 Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa OJK diamanatkan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap pihak, sehingga kegiatan di bidang pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dapat terwujud serta kepentingan pemodal dapat terlindungi. Sejalan dengan hal tersebut, Dasar Pertimbangan Undang-Undang OJK 2011 menyatakan bahwa urgensi keberadaan OJK adalah untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pemerintah mengesahkan UU Nomor 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang didirikan dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan 1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. 2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Dan 3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Tugas dan wewenang. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Dan 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor peransuransian dan pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan, dan lainnya. Untuk melaksanakan tugas pengaturan, OJK mempunyai wewenang 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. 2. Menetapkan pengaturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan pengaturan dan keputusan OJK. 4. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. 5. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. 6. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan peraturan mengenai tata cara menetapkan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. 8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. Dan 9. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai wewenang. Yang pertama yaitu menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Kedua, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif. 3. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 4. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu. 5. Melakukan penunjukan pengolahan statuter. 6. Menetapkan penggunaan pengelola statuter. 7. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 8. Memberikan dan mencabut 1. Izin usaha. 2. Izin perseorangan. 3. Efektifnya pernyataan pendaftaran. 4. Surat tanda terdaftar. 5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha. 6. Pengesahan. 7. Persetujuan atau menetapkan pembubaran. Dan 8. Penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dewan Komisioner. Dewan Komisioner adalah pemimpin tertinggi OJK yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 anggota yang ditetapkan dengan keputusan Presiden. Susunan Dewan Komisioner terdiri atas 1. Seorang ketua merangkap anggota. 2. Seorang wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota. 3. Seorang kepala eksekutif pengawas perbankan merangkap anggota. 4. Seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal merangkap anggota. 5. Seorang kepala eksekutif pengawas parasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya merangkap anggota. 6. Seorang ketua Dewan Audit merangkap anggota. 7. Seorang anggota yang membidangi edukasi, perlindungan, dan konsumen. 8. Seorang anggota ex officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. 9. Seorang anggota ex officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon 1 Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK hadir dengan fungsi, tugas, dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi lembaga keuangan yang sehat. Berikut beberapa lembaga yang dinaungi oleh OJK, yakni bank, pasar modal, asuransi, dana pensiun, multi-finance, dan lembaga keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan. Latar belakang dibentuknya OJK adalah perkembangan industri keuangan, konglomerasi jasa keuangan, dan perlindungan konsumen. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ada 5 masalah pokok yang sering ditangani oleh OJK. 1. Informasi yang asimetris. 2. Perlakuan yang tidak adil. 3. Kualitas pelayanan yang tidak memadai. 4. Penggunaan dana konsumen secara tidak bertanggung jawab. 5. Pengajuan konsumen yang kurang efektif. Sementara untuk mengatasi masalah tersebut, OJK juga memiliki prinsip dalam 5 hal, yaitu prinsip transparansi,
prinsip perlakuan yang adil, prinsip kehandalan, prinsip perlindungan kerahasiaan data, prinsip pengaduan dan penyelesaian sengketa. Statistik pasar modal. Dalam rangka memberikan informasi mengenai perkembangan pasar modal di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menerbitkan laporan statistik pasar modal yang merupakan media publikasi dalam penyajian data pasar modal Indonesia. Laporan statistik pasar modal diterbitkan secara mingguan dan bulanan yang terdiri dari laporan statistik pasar modal mingguan dan laporan statistik pasar modal bulanan untuk memberikan gambaran perkembangan pasar modal di Indonesia secara periodik. Dan ini merupakan grafik IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan dan nilai rata-rata perdagangan harian per bulan tahun 2016 sampai Oktober 2020. Data summary. Indeks harga saham pada tahun 2019 sebesar Rp6.299.054, pada tahun 2020 sebesar Rp5.053.066. Total perusahaan tercatat pada tahun 2019 mencapai 668, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 709. Sedangkan rata-rata perdagangan harian volume tahun 2019 sebesar Rp15.020.086, pada tahun 2020 sebesar Rp9.304.068. Dengan nilai total 2019 mencapai Rp9.132.012.000, pada tahun 2020 Rp7.885.098.000 dengan frekuensi Rp407.824.086, pada tahun 2020 Rp583.385.042. Dan ini merupakan indeks harga saham gabungan total perdagangan dan rata-rata tahun 2015 sampai 2020 dan bulan Januari sampai bulan September 2020 dan tanggal 28 September sampai 02 Oktober dan tanggal 5 sampai 9 Oktober 2020. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.